Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di studio maupun di luar studio, kita ketemu lagi dalam podcast kami Babat Basa-basi Demokrasi, Jumpalitan di Sistem Demokrasi. Di studio ada Pak Imam, ada Mas Pendi, Dan yang kelihatan dan yang nggak kelihatan betul, amin. Malam ini kita hanya berduet atau berdua, ya, teman ngobrol Babat tetap setia, Bapak Aminuddin Syuhada. ya. Pak Amin berusaha sehat ya? Ya, alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Tetap pengen sehat dan bahagia. Satu yang langka hari ini. Betul. Pemirsa netizen dan netiza, malam ini kita akan membahas tema yang berjudul kesenjangan pahlawan dalam kegelapan. Ya. Ini betul ya Pak Amin ya? Ya. Nah, ini pembukanya ini dikutip dari https www.google.com amp/sulsel pikiranrakyat.com /amp_pr, dan juga tentang dua guru di Luwu Utara yang di Luwu Utara yang dipecat tak hormat gara-gara urunan 20.000 niat baik berujung derita. Saya akan membaca tema yang jadi obrolan malam ini. Kesenjangan pahlawan dalam kegelapan. Ya. Kisah memilukan datang dari dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Dua guru senior, Dr. Andes Rasnal MPD dan Dr. Andes Abdul Muiz, harus menelan pil pahit setelah diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH hanya karena kebijakan urunan Rp20.000 untuk membantu rekan-rekan guru honorer. Hari ini publik berpolemik terkait gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, mantan Presiden RI kedua. Pro kontra muncul terkait sepak terjang Soeharto selama berkuasa 32 tahun. Soeharto, Gus Dur, dan Marsina termasuk dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dikutip dari https setkap.go.id, gelar pahlawan nasional 2025 Prabowo. Dua peristiwa di atas adalah paradoks tentang makna pahlawan dan kepahlawanan. Sebuah ironi ketika kepedulian dan pengabaian berjalan beriringan menunjukkan kegagalan sistem kehidupan bernegara hari ini. Nah, ini sebelum nanti ke pertanyaan Pak Amin. Ya. Ini tentang menarik nih, tentang tentang guru yang diberhentikan itu. Ya, Itu nasibnya sangat iron itu. Jadi sebetulnya di Indonesia ini ada dua guru yang memang ada tiga guru yang sangat tidak dihargai. Ya. Satu yaitu guru, yaitu pendidik. Yang kedua guru gotro, yang ketiga guru wilangan. Itu tiga guru itu yang sangat tidak dihormati. Guru gotro itu jumlah baris atau larik dalam sebuah bait pada suatu tembang. Oh gitu. Jadi guru wilangan itu jumlah suku kata dalam setiap baris pada sebuah tembang. Nggak ada yang paham itu dari sini. Karena nggak dihargai ya. Karena nggak dihargai. Diabaikan. Betul. Ya. Padahal budaya Jawa itu diuri-uri ya. Iya. Tembang itu diuri-uri.
Ya itu 3 guru itu yang paling ironis. Nah ngomong-ngomong tentang guru yang diperlakukan atau diperlakukan semena-mena itu, Pak Amin, ini teringat sejarah Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Jadi Paskanya. iya betul, itu luluh lantak. Ya. Kaisarnya itu bilang, Kaisar Hirohito ya. betul. Berapa jumlah guru yang ada Yang masih hidup ya. yang masih hidup. Nah, artinya guru itu memiliki peran paling krusial, Ya, paling vital ya. betul, dalam perkembangan sebuah negara atau peradaban ya Pak Amin. Betul. Nah, ini faktanya di sini itu justru guru itu nek bahasa Jawa itu dikuyok-kuyok disio-sio. Ini gimana nih Pak Amin? Menurut Pak Amin? Baik, luar biasa Pak Wawa, audiens ya, yang di studio maupun yang di dunia maya, yang haus akan perspektif mencerahkan ya dari betul. channel Babat. Betul. Tema malam ini memang berangkat dari momentum Hari Pahlawan ya, yang sayangnya diwarnai polemik. Betul. Terkait dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto salah satunya ya, mantan presiden yang kedua. Yang sayang berakhir tragis ya, dengan dipaksa mundur ya, dalam peristiwa reformasi 98 ya. Tapi kita tidak bahas dulu, kita bahas peristiwa yang tidak jauh dari penganugerahan gelar pahlawan ini, yaitu peristiwa yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan, Luwu Utara ya, Sulawesi Selatan, yang menimpa 2 orang pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, itu yang selalu kita itu dengar sebenarnya idiom yang mengecilkan atau mengerdilkan peran guru ya. Seolah-olah kalau pahlawan itu harus punya tanda jasa. Harus dianugerahi oleh presiden gitu ya. Jadi beliau ini yang dua orang ini ya, Dr. Andes Rasnal dan Dr. Andes Abdul Muiz ini didakwa bersalah ya dalam kasus tipikor, yaitu pungli ya, pungutan liar kepada siswa atau orang tua siswa. Padahal kalau dilihat fakta hukumnya, ternyata memang ini ada sebuah ironi ya, tadi Pak Wawa sebutkan ya. Karena ternyata dari fakta yang kita baca dari media, tadi dari pikiran rakyat, dan tadi juga saya riset itu ada di Kompas ya, kompas.com. Itu kan kasus ini bermula 5 tahun yang lalu ketika kepala sekolah baru pada saat itu didatangi oleh 10 orang guru honorer yang di SMA tersebut yang belum menerima honor. Ya, namanya guru honorer kan ya hidupnya tergantung dari honor ya. Sudah honornya tidak seberapa, itu sudah berbulan-bulan nggak dapat honor. Nah, karena ternyata guru-guru honorer ini belum terdata di Dapodik. Padahal proses untuk bisa tercatat di Dapodik itu butuh waktu 2 tahun. Padahal guru ini kan tiap hari ngajar. Betul. Ya. Dan mereka itu minim gitu loh. Minim, penghasilannya itu minim. Nah, sebagai solusi ya, waktu itu diadakan rapat oleh kepala sekolah dengan pihak komite, akhirnya diputuskan untuk secara sukarela wali murid yang mampu ya itu membayar iuran 20.000 bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu tidak dipaksakan. Jadi ini sifatnya kan volunteer ya, sukarela. Bagi yang putranya lebih dari 1 bersekolah di sekolahan tersebut cukup membayar 1 saja. Itu berjalan. Dan ini terbukti sangat membantu para guru honorer tersebut. Meskipun ternyata juga menurut Pak Abdul Muiz itu saya baca di Kompas jumlahnya tidak banyak.
hanya ada yang dapat 200.000, Ya. ada yang dapat 150.000 Ya. per bulan loh Pak, bayangkan per bulan itu guru honorer hanya dapat honor 200.000, bahkan ada 150.000. Ya. Dan yang membuat miris itu alasannya karena tidak punya uang bensin untuk berangkat ke sekolah. Jadi kan dia itu karena honorer itu kan gajinya dihitung per datang ya. Iya. Kalau nggak datang kan nggak bayaran dia. Betul. Nah, ternyata dia sering nggak datang Iya. gara-gara nggak punya uang bensin. Betul, ya. Sudah begitu dipermasalahkan. Yang permasalahan sebenarnya iuran itu oleh salah satu LSM itu dilaporkan karena ya memang secara undang-undang itu tidak boleh Iya, ya. pihak sekolah itu memungut biaya karena kan mereka sudah ditanggung oleh bos dan sebagainya. Tetapi fakta itu kan nggak bisa dipungkiri ada bahwa guru honorer itu ya buktinya mereka wadul kan. Betul. Karena wadul itu harus dikasih solusi urunan itu kan. Ya dengan berjalannya waktu kemudian itu sempat kasus itu ditolak oleh kejaksaan karena tidak memenuhi unsur pidana. Tapi entah kenapa kemudian kasus itu tetap bergulir bahkan ketika di pengadilan negeri itu sudah diputuskan tidak bersalah. Ya, tapi oleh pihak kejaksaan pengajuan kasasi ya sampai ke Mahkamah Agung dan ternyata di Mahkamah Agung diputuskan bersalah. Ya di Pak Abdul Muiz itu dia dihukum atau vonisnya 1,5 tahun plus denda sekian juta gitu dan dan beliau sudah bebas karena sudah menjalani masa hukuman 6 bulan sekian dan denda sudah dibayar. Dan yang lebih memprihatinkan lagi akibat kasus hukum tersebut mereka di PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Dipecat lah aliasnya. Padahal Pak Abdul Muiz ini beliau tinggal 8 bulan lagi pensiun. Bayangkan. Dia pengabdian puluhan tahun menjadi ASN sebagai guru yang harusnya dia mendapatkan haknya sebagai pensiunan. Nah, hanya 8 bulan menjelang pensiun dipecat gara-gara kasus sumir seperti ini, gitu kan. Nah, ini kan kemudian menjadi paradoks dengan gelar tidak resmi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sudahlah nggak dikasih tanda jasa, dikuyok-kuyok lagi ya. Tanda jaksa. Itu kalau Pak Muiznya mungkin ASN ya, yang nggak kalah perih kan ya nasibnya honorer tadi kan, gitu loh. Jadi ini adalah gambaran yang miris di tahun 2025, abad 21. Ketika hari ini kita bisa lihat orang Turki joget-joget real time gitu ya. Kita lihat orang Amerika itu live streaming secara real time gitu. Ya kita bahkan bisa menyaksikan teknologi AI gitu ya. AI seperti yang luar biasa. Tapi ada manusia-manusia mulia yang jangan bilang tadi guru ya. Orang yang sepatutnya digugu dan ditiru. Yang tugasnya sangat krusial, sangat fundamental, sangat vital dalam membangun peradaban bangsa. Itu hanya digaji ratusan ribu. Itu pun ketika mereka secara inisiatif mandiri menolong nasib teman-temannya ini untuk mengangkat supaya tidak terlalu miris, ya itu malah dipersoalkan secara hukum dan dihukum pula oleh negara. Dan sekarang mereka berdua mendapat tanda jaksa. Iya, tanda dari jaksa. Jadi ya kan nalar kita kan jadi berontak ini, Pak. Logika kasar kita itu jadi berontak. Kok iso gitu loh. Iki jane logika apa yang dipakai itu logika apa? Apakah guru ini Pak Muiz sama Pak Rasmal ini kan kalau dia didakwa bersalah atas kasus tipikor kan dia statusnya jadi sama kayak koruptor lainnya loh. Koruptor kemarin itu apa? Timah, koruptor BBM kemarin ya Pertamina, koruptor nanti ya calonnya koruptor Wus. Siap-siap. Itu Wus itu sudah diselidiki 10 bulan juga nggak ketemu tersangkanya itu tidak belum diungkap. Jadi ini logika yang menabrak akal sehat. Ini fakta yang kemudian tidak bisa dinalar dengan waras gitu ya oleh orang-orang yang masih waras gitu. Ya, ini masih berproses Pak, teman-teman di sana masih berjuang. Kita baca beberapa hari terakhir mereka sempat melakukan aksi damai dari PGRI untuk pemberian gerasi kepada 2 orang ini gitu ya. Tetapi
terlepas dari kasus hukumnya, ini memperlihatkan kepada masyarakat, pada kita semua, bahwa ada masalah yang sangat-sangat serius ya, betul. Ya, di bidang pendidikan, di bidang hukum, dan yang paling penting betapa negara ini tidak tahu harus bagaimana ngurusi rakyatnya secara umum dan secara spesifik ngurusi urusan pendidikan dan hukum. Ya. Ini kan yang salah kan negara, betul. Salah negara, kok bisa ada guru honorer tiap hari dia ngajar, tapi nggak dapat gaji berbulan-bulan hanya dengan alasan administrasi belum terdata di Dapodik. Betul. Nah, datanya 2 tahun, lah nunggu 2 tahun itu terus bayaran dari mana, Pak? Padahal sekolah kan juga nggak dapat, sekolah itu kan nggak punya unit produk Nah, sekolah dapat dari mana? Nah, kalau yayasan kan dapat dari pemerintah yang honorer. Jadi ini kan silang sengkarut problematika dunia pendidikan ini kan nggak pernah selesai. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh Sulawesi lah ya, mungkin jauh dari pusat pemerintahan ya. Di Jakarta mungkin di Kepulauan Seribu itu juga banyak kasus seperti itu ya. Atau di Jawa lah ya, pusatnya peradaban Indonesia di Jawa itu juga banyak kasus seperti itu ya. Padahal di pembukaan UUD itu sudah tegas ya, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Soalnya namanya UUD sih. Ujung-ujungnya dilupakan. Ujung-ujungnya dilupakan. Jadi UUD itu bukan undang-undang dasar. Ujung-ujungnya diabaikan, dilupakan gitu ya. Sehingga apa yang termuat di dalam pembukaan undang-undang dasar kita itu ya sekedar teks yang dibaca setiap hari Senin upacara bendera, tapi tidak pernah menemukan realita di lapangan gitu. Nah, jadi itu keprihatinan kita berharap kasus ini kan tidak terlalu viral ya. Karena mungkin kurang seksi atau gimana, tapi ini sebenarnya dari segi esensi permasalahannya ini justru sangat butuh untuk segera diselesaikan. Betul. Karena ya itu tadi mereka mengajar, pendidik mereka, bukan penghardik. Mereka yang membuat anak-anak kita itu nanti yang katanya akan menjadi bonus demografi. Kan tahun 2045 itu anak-anak tahun itu kan anaknya anak-anak generasi sekarang kan ya. Karena generasi sekarangnya saja dididik oleh guru yang ya kita tidak ingin guru-guru itu kemudian karena faktor ekonomi kemudian ngajarnya tidak serius, kita juga nggak pingin. Tapi kan ya manusiawi loh Pak. Terus ngajar mikir beras, ngajar masih mikir beli bensin aja nggak bisa, untuk berangkat ke sekolahnya aja bisa itu. Jadi ini ya Allah, kita itu apa ya, kok mulai pucuk sarung nggak ketemu Pak pucuk sarung gitu ya. Itu yang fakta pertama yang kita prihatinkan ya. Ini terkait, kita beranjak ke fakta kedua Pak Amin, tentang pemberian gelar pahlawan pada tiga sosok yang Soeharto 10 sebenarnya ya. 10 yang kita satu yang 3. Tiga. Soeharto, Gus Dur dan Marsina. Loh, ini luar biasa ini. Maksud saya Marsina ini. Nah, ini ada apa ya? Ada pertanyaan saya sebagai orang awam ya Pak. Gelar kepahlawanan, gelar pahlawan itu apakah ada syarat khusus? Ini opini ya, sebelum nanti pertanyaan inti ya. Apakah ada syarat khusus atau syarat umum? Kita tengok misalnya ya kayak Marsina. Itu kan uripe wis ora penak-penak. Apakah harus menderita berdarah-darah mati dan naudzubillah ya. Sebelum atau sudah meninggal pun itu ditemukan luka-luka yang luar biasa. Apakah harus seperti itu untuk mendapatkan gelar pahlawan itu Pak Amin? Kalau yang gelar yang dianugerahkan oleh negara yang melalui presiden ini kan memang tadi kategorinya jelas ya, atas upaya serius mereka, pengorbanan mereka, jasa mereka kontribusi dalam merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya intinya, tapi sebenarnya secara prosedural itu diajukan Pak. Jadi ada pihak yang mengajukan ke Dinas Kebudayaan gitu ya, untuk nama-nama tersebut diajukan sebagai pahlawan nasional. Jadi termasuk Soeharto. Kalau Soeharto
Ya terlepas dari polemiknya, Betul, ya. dia itu berkuasa 32 dikenal otoriter ya, atau bahkan mungkin otoriter, kalau istilah framing Barat itu diktator gitu ya. Ya. Itu ya dia kan berjasa juga di Betul, era betul. awal kemerdekaan, Awal masa kemerdekaan revolusi itu ya, ya, dengan dari janur, negara terpuruk dengan janur kuning, Iya, ya, peristiwa betul. janur kuning, terus dari kemudian ekonomi proses 65 itu ya, betul pembersihan negara dari ancaman komunis komunis gitu ya. ya. Ya, kalau kemudian diributkan terkait dengan kinerjanya sebagai penguasa selama 32 tahun yang kemudian berujung reformasi itu dipaksa mundur karena KKN dan sebagainya ya itu kan sama aja dengan Soekarno. Betul. Soekarno itu proklamator. Tapi kan di masa kekuasaannya kan segala keburukan terjadi. Betul. Bahkan demo juga. Bahkan peristiwa besar G30 PKI itu kan juga imbas dari kebijakan Nasakomnya. Gitu. Seandainya tidak ada kebijakan Nasakom, PKI yang harusnya sudah mati tahun 48 nggak bisa hidup lagi kan. Betul. Tapi karena mendapatkan tempat dengan pemaksaan ideologi Nasakom oleh Soekarno, mereka dapat tempat, bahkan dapat tempat terhormat. Betul, kan Aidit dan teman-temannya itu. Ya kalau itu seperti ya apalah ya Soekarno jadi pahlawan gitu betul. Ya, karena dia selama berkuasa menimbulkan sebuah kerugian yang itu kan yang mati ratusan ribu betul. Atau mungkin kalau yang nggak kecatat bisa jutaan orang Pak ya dari imbas kebrutalan PKI itu kan itu kan juga sampai sekarang masih polemik ya, negara harus minta maaf dan itu kan ulahnya Soekarno kan ya apakah itu juga tidak menjadi pertimbangan gitu ya untuk tetap kalau ini Pak acuannya misalnya Soeharto kok jadi pahlawan nasional sih ya kan dia punya keburukan ya sekarang juga punya keburukan sama seperti ya misalnya ya Gus Dur itu juga punya plus minus gitu kan ya plus minus. Jadi kalau ditanya standarnya apa ya kalau standar secara formal ya pasti itu tadi ya yang disebutkan kriteria tadi diajukan nanti akan disetujui nanti diajukan ke presiden nanti diajukan ke DPR kalau sudah dibuat undang-undangnya keputusan atau dibuat keputusan presidennya dan sebagainya. Nah tapi yang secara general yang bisa kita jadikan acuan pahlawan itu kan ya kita berangkat dari akar kata pahlawan itu sendiri Pak ya. Kita kalau ngomong prosedural itu sudah kita abaikan aja lah, itu juga bisa dua detik. Unsur politis bisa masuk lah ya. Nah, karena ya bisa jadi untuk balas budi politik juga bisa dan seterusnya. Yaitu serba relatif kan. Ya kita tidak perlu membahas yang relatif karena akan berujung debat kusir ya. Ya kita kembalikan pada norma dasarnya aja. Pahlawan itu ya kalau kita baca tadi itu ya kita tanya Mbah Google gitu ya atau kita lihat KBRI itu ya. Ya paling intinya orang yang berjasa untuk bangsa, negara dan agama gitu ya. Ada yang bilang itu dari bahasa Sanskerta pala dan wan, pala itu buah. Jadi orang yang dianggap menghasilkan buah yang berguna, buah yang positif untuk bangsa, negara dan agama. Ada yang mengatakan secara etimologis itu adalah pahala wan, jadi orang yang memang layak mendapatkan pahala, yang mendapatkan imbalan jasa penghargaan yang luar biasa atas jasa-jasanya gitu ya. Dalam konteks ini adalah untuk bangsa, negara dan agama. Makanya disebut pahlawan. Dan tapi kalau konteks hari pahlawan kan karena peristiwa revolusi kemerdekaan di Surabaya ya saat menghadapi invasi ya dari sekutu ya Belanda ya yang membonceng sekutu nikah itu. Jadi itu. Tapi yang bisa kita kritiki bersama yang menjadi kritisisme kita bersama adalah apa sih pahlawan? Siapa pahlawan dan apa yang dimiliki oleh seseorang itu supaya bisa menjadi pahlawan? Itu kan sikap kepahlawanan Pak ya. Sikap kepahlawan itu ya secara umum kan ya bagaimana dia itu berani mau mengorbankan dirinya itu ya kalau dalam konteks Al-Quran itu kan harta gitu ya nyawa istri anak-anakmu hewan ternakmu dan sebagainya itu untuk berjihad di jalan Allah gitu artinya untuk memperjuangkan kebenaran. Cuman permasalahannya memang karena konteksnya itu umum universal maka yang menjadi batas benar batas baik itu kan jadi relatif Pak hari ini gitu loh. Baik bagi sosialisme kan buruk bagi kapitalisme. Betul. Baik dalam kapitalisme itu buruk bagi sosialisme kan ya baik dari sebuah sistem itu belum tentu baik untuk ukuran sistem yang lain. Maka kan
Kalau kita umat Islam, orang Islam gitu ya, kaum muslimin yang mengklaim beriman pada Allah dan Rasulnya, itu kan batas kebenarannya kan tegas Pak, tidak relatif. Betul. Gitu ya. Betul. Ya tadi kan seperti ayat tadi ya. Untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalannya Allah. Ya jadi batas kebenarannya ya kebenarannya yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Gitu. Tidak digariskan oleh sosialisme, komunisme, tidak digariskan oleh kapitalisme, liberalisme, tidak digariskan oleh sekularisme, tapi digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pasti pahlawan gitu, dia dapat pahala dari Allah atas kesungguhannya dalam berjihad. Ya, entah berjihad dalam arti yang sebenarnya itu perang atau bersungguh-sungguh memperjuangkan agamanya Allah. Seperti hari ini kita berdakwah seperti itu tepat. Jadi ukurannya jelas kalau dalam Islam itu. Kalau yang dalam demokrasi yang penuh basa-basi hari ini itu kan ukuran jadi nggak jelas tuh. Makanya kan jadi pro kontra. Kalau bagi PDIP misalkan yang paling banter menolak Soeharto itu kan karena mereka itu kan kasus Kudatu itu kan di rezim Soeharto gitu. Mereka menjadi dalam kasus itu menjadi korban gitu. Tapi bagi Orde Baru Soekarno ya dengan PNI-nya dengan Nasakomnya juga buruk gitu ya. Ya makanya ini menjadi relatif. Tapi kalau ukurannya itu seperti Islam ya tidak ada relatif, tidak ada relativitas. Pasti mutlak absolut gitu. Ya kalau sesuai dengan syariatnya Allah dan Rasulnya ya benar. Berjuang di dalamnya berarti bisa dicap pahlawan. Meskipun dalam Islam berdakwah tidak perlu cap pahlawan ya. Karena nanti yang ngasih imbalan Allah sendiri gitu. Kita tidak perlu imbalan dari manusia. Tetapi kalau mau dibuat ukuran pahlawan itu standarnya apa ya? Kita pakai standar Islam saja yang absolut, yang tidak relatif gitu loh. Ya kita mau pakai standarnya Prabowo nanti beda dengan standarnya SBY. Karena kan sebenarnya sejak era SBY itu sudah diajukan. Betul. Soeharto itu sudah diajukan. Dia beda lagi dengan enggak pasti gitu, enggak pasti. Akhirnya nanti muncul pertanyaan misal guru-guru tadi kayak Pak Muiz, Pak Rasna atau guru-guru lain yang menjadi korban sistem bobroknya sistem pendidikan kita. Ya, itu apa tidak layak dikasih tanda jasa gitu ya, tidak layak dijadikan ya minimal pahlawan lokal gitu ya, pahlawan lokal. Kan butuh keberanian Pak. Ya saya kalau ini kembali ke kasusnya yang di Luwu tadi ya, mungkin secara rasional Pak Rasna atau Pak Abdul Muiz itu paham bahwa upaya mereka untuk membuat iuran itu berpotensi melanggar peraturan karena itu kalau ada yang membidik itu pasti kena kategori pungli gitu. Tapi mereka kan demi kemanusiaan, demi kesejawatan itu mereka berani mengambil resiko itu. Akhirnya resiko mereka dapatkan kan. Mereka dipenjara, dihukum, bahkan dipecat. Ya, bahkan dipecat sebagai ASN. Artinya mereka akan kehilangan hak pensiunnya dan seterusnya. Jadi apakah seperti ini tidak layak diberikan gelar pahlawan gitu ya? Atau misalkan para ulama, para pejuang yang dulu bahu-membahu bergerilya sejak era VOC, sejak era pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda gitu kan. Kemudian di era invasi Jepang gitu ya. Atau mungkin sampai hari ini mereka yang berjuang di wilayah terujung terluar yang terpelosok dan sebagainya itu apakah mereka juga tidak layak diberikan gelar sehingga menjadi relatif menjadi sumber pahlawan itu siapa. Nah makanya dari situ saya menyimpulkan ya ini hanya simbolis ya kita tetap menghargai mereka yang dianugerahi mereka memang punya jasa ya terlepas dari segala macam polemik plus minusnya kita hargai mereka punya jasa untuk negara, untuk masyarakat, untuk rakyat di negara ini. Tapi harapannya tidak cuma berarti di simbolis penganugerahan seperti ini kan, yang namanya pahlawan itu untuk diteladani untuk diambil esensinya perjuangannya untuk kemudian ditiru di hari ini. Betul. Gitu. Kalau mereka dulu itu berdarah-darah
kehilangan segala macam ya, kayak Cut Nyadin, Kak Tengku Umar, Kak Pangeran Diponegoro dan sebagainya, itu kehilangan segala sesuatunya itu untuk rakyatnya, ya, untuk harga diri ya sebagai bangsa, sebagai martabatnya sebagai manusia, melawan penindasan gitu ya. Ya kita tiru. Betul. Nah, hari ini kan pejabat itu kan berjuang, berkorban mati-matian demi jabatannya lah. Demi kelompoknya. Ya, kalau kelompoknya dapat bagian diam, kalau kelompoknya dapat bagian protes gitu kan. Mereka bersatu padu, berjuang untuk korupsi bersama. Ya, itu yang mereka itu yang sebetulnya harus ditelanjangi ya Pak Min. Nah, bukan diteladani ya. Iya, makanya satu mikir tadi itu. Kalau ada orang berjasa untuk negara dan bangsa dan agama di Gari Pahlawan, untuk mereka yang merusak bangsa, negara dan agama, itu digelari apa ya? Gitu loh Pak. Pernah ketemu enggak istilahnya Pak? Untuk para koruptor, para penggarong, orang-orang menyerahkan kedaulatan negara kepada negara asing dengan segala macam kontrak perjanjian internasional bisnis atau kontrak politik atau kontrak apapun yang membuat negara ini tidak independen ya, tidak mandiri. Nah, mereka yang kemudian membuat sumber daya alam ini digarong habis-habisan oleh swasta asing maupun swasta lokal ya, domestik gitu ya. Intinya swasta kan yang menikmati sawit, batu bara, emas, nikel, kan semua ya. Swasta itu. Apakah mereka yang kemudian bikin proyek seperti WUS yang ngawur, bikin proyek MBG yang ngawur, ya, yang ngabisin duit rakyat sudah itu dari pajak. Ini si Purbaya mau bikin cukai popok, cukai tisu basah, semua dicukai, semua dipajaki. Ini orang-orang yang merugikan rakyat. Enaknya digelari apa gitu loh. Gelarnya cocoknya itu pahlawan. Oh iya ketemu juga. Iya, pahlawan ya. Iya, jadi itu orangnya gitu ya, orang-orang yang kemudian ternyata ya mereka tuh sungguh-sungguh Pak berjuang untuk menjadi presiden, itu sungguh-sungguh untuk bisa menjadi, meskipun menteri itu tidak lewat proses politik ya, tapi menteri itu kan ya untuk bisa jadi anggota kabinet itu kan juga gak lepas dari permainan politik ya kan Pak, karena itu orang-orang partai juga kan gitu loh. Pahlawan tadi ya, terus intinya harusnya hari ini masyarakat juga kritis. Kalau ada pahlawan, maka untuk orang-orang yang merusak negara ini, merusak masyarakat ini dengan kebijakan ngawurnya, mereka kan ngawur Pak kebijakan hari ini kayak bikin pinjol merajalela, bikin judol merajalela. Kenapa nggak merajalela? Wong sudah ada menteri yang dalam persidangan terungkap dia itu mendapatkan setoran sampai hari masih bebas melenggang, gitu loh. Ya, terus kemudian apa? Semuanya serba riba. Padahal riba ini dosa besar yang pasti akan mendatangkan musibah balik dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Apalagi mereka yang membuat prostitusi itu tidak ada matinya, malah semakin berkembang dengan segala macam modus gitu Pak ya. Terus kemudian membuat narkoba, ya, membuat anak terpapar game online sampai memeledakkan sekolahnya sendiri gara-gara paparan game online kan ternyata ya. Banyaknya kasus bunuh diri bahkan di kalangan remaja sudah banyak yang bunuh diri. Ya, kemudian banyaknya kasus tadi penyalahgunaan kekuasaan Bupati Ponorogo dengan segala jajarannya sebelumnya Gubernur Riau dengan segala jajaran. Itu orang-orang ini rusak semua kan, rusak dan merusak gitu, merusak dan massal, kerusakan itu masif gitu. Dampaknya itu kemana-mana. Ini mereka enaknya dikasih gelar apa gitu, juga biar diingat oleh sejarah gitu. Kalau orang-orang baik ini kan diingat di sejarah karena kebaikannya sudah mati harum namanya. Ini kan harusnya orang-orang busuk ini, walaupun sudah mati, harus tetap diingat busuk namanya supaya nggak ditiru. Nah, saya juga kecewa dengan Prabowo. Pemimpin itu harus kita pikul dhuwur pendem jero yang sudah nggak bisa lah. Wong kelakuan dia dalam membuat kebijakan yang ngawur itu, penderitanya sampai sekarang dia sudah nggak jabat, dia enak-enak dapat pensiun, dapat segala macam fasilitas sebagai mantan presiden. Lah kita masih terus menderita akibat kebijakannya. Kok disuruh mendem jero mikur dhuwur. Carane ngono setelah dari penguasa enak dong, terlepas dari beban
kesalahan masa lalu sebagai penguasa. Itu kan aneh itu. Iya. Nah, makanya ini apa yang harus kita berikan julukan atau harusnya diputuskan juga. Kita Harusnya, anugerahkan ya, pahlawan ya, atau apa ya, nanti kita cari di Sangsekerta itu untuk buah busuk itu namanya apa. Kalau tadi pahlawan tadi kan pala, buah yang baik gitu ya, pahlawan. yang berjasa, yang enak gitu ya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau buah busuk itu apa? Buah kuldi juga nggak ada ya, itu buahin aja, buah zakum. Buah zakum itu di Al-Waqiah itu ceritakan buah yang berduri. Ya, itu untuk konsumsi penghuni neraka. Kalau dimakan tidak mengenyangkan. Iya, tidak mengenyangkan. Jadi kita cari nanti di Sangsekerta itu istilah yang tepat, yang belakangnya ada wannya itu ya, tapi untuk para perusak bahasa. Tapi orang-orang rusak ini ya, para pembusuk ini, pembusuk peradaban ya. Orang-orang yang akibat perbuatan itu menyebabkan justru manusia-manusia mulia seperti Pak Abdul Muiz, Pak Rasnal ya, seperti Marsina. Buruh-buruh hari ini yang karirnya berburu juga menderita Pak ya, banyak berburu menderita. Itu para penguasa busuk ini yang akibat kebijakannya itu membuat bangsa ini semakin terpuruk. Semakin lama merdeka nggak semakin sejahtera, tapi semakin lama merdeka semakin menderita, ya semakin sengsara ya, semakin banyak bala dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala akibat kebusukan yang berjamah ini, ya ini kan buah sistem Pak. Betul. Mereka akan menjadi busuk karena mereka tumbuh dalam atau tumbuh dari pohon yang busuk. Iya. Pohon busuk itu kan bernama demokrasi. Gitu ya. Demokrasi yang hanya mengedepankan kemenangan suara dalam coblosan. Ya. Demokrasi yang mengatasnamakan rakyat, tapi kemudian perbuatannya itu jungkel nih rakyat ya, membuat rakyat terus puruk gitu ya. Demokrasi yang kemudian atas nama membuat keputusan sepihak oleh para elit politik. Dari partai-partai politik yang nggak jelas itu, ya, yang nggak jelas idealismenya itu, ya, itu adalah akarnya, akar persoalannya. Jadi kalau masyarakat hari ini itu masih menghargai para pahlawan kita, ya, yang dulu berjuang merebut kemerdekaan, mengusir penjajahan, ya. Kemudian berjuang dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, lalu mulai menata kehidupan bernegara, gitu ya. Itu mereka kan berjasa luar biasa. Betul, ya. betul Bang. Maka apakah dengan sistem cacat, sistem busuk bernama demokrasi yang menghasilkan para pembusuk tadi, yang Pak Awal sebut pahlawan tadi, ya, itu kita akan bisa nguri-nguri pahlawan, urgensi esensi perjuangan para pahlawan tadi. Ya, apakah bisa? Ya karena kita hidup hari ini di realita demokrasi hari ini yang eksis ya, kita melihat itu kayaknya kan tidak mungkin. Ya karena kan tadi demokrasi itu ya sudah pohonnya itu sudah pohon yang busuk, maka buahnya pun akan semakin lama pun semakin busuk. Sebanyak pembuahnya akan tetap busuk. Ya maka kita harusnya kalau mau mewarisi kepahlawanan Cut Nyak Dien, Teguh Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Pangeran Antasari, Hamengkubuwono IX ya, Bung Tomo, terus Muhammad Natsir, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Hasim Asari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan semuanya itu ya pakai standar pahlawan yang absolut, benarnya absolut, ya, lurusnya absolut, yaitu pahlawan yang sesuai dengan speknya Islam, spesifikasinya sesuai dengan speknya Islam, Pak, yaitu yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang tidak melanggar syariat Allah, gitu loh. Itu yang harus kita kritisi dan harus kita mampu
lihat dengan jernih Pak, sehingga kita itu tidak keliru melihat fakta dan realita, tidak mudah terframing oleh simbol-simbol yang dipaksakan kepada kita oleh sistem hari ini. Gitu. Jadi kalau mau ditanya standar kepahlawanan ya standar pahlawanannya sesuai dengan Islam Pak, yaitu orang-orang yang berani mengorbankan dirinya, hartanya, istri dan anak-anaknya, atau kalau perempuan ya suami dan anak-anaknya. Itu final itu harta bendanya untuk bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, menegakkan agamanya Allah, menegakkan quote and quote ya berarti syariatnya Allah secara kafah. Betul. Kan menegakkan Islam itu artinya menegakkan syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan. Berbeda dengan hari ini. Menegakkan demokrasi itu berarti membuat Islam itu tidak dijadikan pohon, tidak dijadikan akar, tidak dijadikan pijakan untuk berdiri beradab sebagai sebuah bangsa. Gitu. Iya. Oke. Iya, ini sudah keretanya lewat ini Pak Amin. Ini Bapak penyetop plang itu sudah sudah Pak ya. Iya, standar kepahlawanan ya. Yang belum kejauh itu standar kepahlawanan. Pahlawan ya. Harus kita netizen punya PR itu cari istilah yang menjadi lawan katanya pahlawan ya. Apa? Nanti kita usulkan untuk dianugerahkan gitu. Iya, betul. Jangan-jangan nanti yang ngasih anugerah pahlawan dia yang terpilih jadi anugerah lawannya pahlawan tadi. Pahlawan. Iya. Oke, pemirsa netizen dan netizen Babat. Itulah obrolan kami malam ini di podcast Babat. Jangan lupa ya untuk share, like, subscribe yang belum ya. Dan tolong komentar. Itu ada PR untuk kalian semua menemukan gelar istilah atau lawan yang kata akan dijadikan gelar bagi mereka yang busuk-busuk itu. Ingat ya. Nah, kita akan tutup. Sebelum kita tutup, dan ini yang paling penting yang harus diingat, bahwa buta yang paling merusak adalah buta politik. Sekian obrolan kami di Babat Basa Basi Demokrasi. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama Bapak Aminuddin Syuhada dan teman bicara lainnya. Dan banyak ya. Iya. Kita akhiri. Terima kasih netizen dan netiza. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.